Shalom, good morning all student. Welcome to Harapan Bangsa to School Batam. Ya, selamat datang anak-anak teacher. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran agama Kristen, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ya, PAKBP. Oke, sebelum kita memulai, ya anak-anak teacher pastikan sudah menyiapkan Alkitab, juga sudah siapkan buku paket agamanya ya. Oke, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan belajar bersama-sama pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Berkati kami dengan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami pembelajaran hari ini dan juga dapat melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua katakan amin. Oke, kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, semua anak-anak teacher di halaman 56. Halaman 56 di buku paketnya. Di bagian B, bersekutu dengan keluarga. Halaman 56 bagian B, bersekutu dengan keluarga. Kita akan baca bersama-sama ya, uraian materinya. Sebatang lidi tidak dapat menyapu banyak sampah. Tetapi jika lidi-lidi diikat jadi satu, lidi-lidi akan bermanfaat untuk membersihkan lingkungan. Demikian juga dengan keluarga. Keluarga adalah sebuah persekutuan. Keluarga yang tekun bersekutu di dalam doa akan diikat dalam satu iman. Tanpa terikat dalam satu iman dan persekutuan, keluarga tidak akan kukuh. Tentang doa, Tuhan Yesus mengajarkan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga." Terdapat di dalam Matius 18 ayat 19. Pernahkah kamu berdoa dengan ayah dan ibumu? Ayo, semua anak-anak teacher pernah kan berdoa dengan ayah dan ibunya ya? Iya, bersekutu dengan keluarga sangat penting. Bersama-sama menaikkan doa. Bersama-sama, kemudian kita lanjutkan ya di halaman 57. Kita lanjutkan halaman 57. Bersama-sama membaca dan merenungkan firman Allah. Semua anggota keluarga akan mengetahui isi firman Allah, lalu bersama-sama melakukannya. Nah, ini ada cerita ya, kita baca. Elin berdiri menatap laut luas dari jendela kamarnya. Elin teringat akan masa kecilnya. Sore-sore seperti itu, ia dan kakak-kakaknya berkumpul di meja makan. Ayah dan ibu menunggu mereka duduk tenang. Kemudian, ayah akan membacakan firman Allah, menjelaskan artinya kepada mereka. Kemudian, mereka berdoa syafaat. Elin ingat, biasanya saat berdoa, ia tidak tenang. Ia ingin semua cepat selesai. Ia ingin bermain dengan temannya. Namun, saat ini ia merindukan persekutuan keluarganya. Elin tahu bahwa ibunya sedang berdoa seorang diri, mendoakan semua anak dan cucunya yang hidup merantau. Elin duduk di tempat tidurnya. Ia pun berdoa agar Tuhan memelihara ibu yang menyayanginya. Tanggung jawab imanmu kepada Tuhan adalah bersekutu dengan keluarga dalam satu iman
dan 1 pengharapan. Nah, ini ya anak-anak teacher sekalian, penting bersekutu dengan keluarga. Bersekutu itu apa, teacher? Bersekutu itu bersama-sama dengan keluarga, datang berdoa di hadapan Tuhan bersama papa, mama, kakak, adik, dan seluruh keluarga untuk datang membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga saling mendoakan. Ya, oke, karena sumber berkat itu adalah Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Kita akan diberkati Tuhan. Nah, kemudian kita lanjut bagian C ya. Melakukan firman Allah. Tahukah kamu lagu ini? Tahu ya, baca kitab suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, jadi membaca kitab suci firman Tuhan dan berdoa itu sangat penting supaya kerohanian kita, hidup kita di dalam Tuhan semakin bertumbuh. Iya, semakin semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Nah, oke anak-anak teacher, kita akan lanjutkan di halaman 58 ya. Halaman 58. Ya, halaman 58. Ada orang yang pandai menghafal firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Sebaliknya, ada orang yang tidak dapat membaca. Ia hanya mendengarkan firman Tuhan jika ada yang membacakannya. Namun, ia sangat taat melakukan firman Tuhan itu. Nah, anak-anak teacher semua termasuk kelompok yang mana? Ya, kelompok yang membaca, menghafal dan melakukan firman Tuhan. Itu yang good. Bukan hanya bisa membaca, bukan hanya pandai menghafal, tapi juga rajin melakukan firman Tuhan. Kita baca lagi di bawahnya ya. Tuhan Yesus berkata, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itu di Matius 12 ayat 50. Kemudian, dan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Itu terdapat di dalam Matius 7 ayat 21. Tetapi Tuhan Yesus menyebut sahabatnya kepada orang yang melakukan firman-Nya. Nah, kata firman Tuhan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Tanggung jawab imanmu kepada Tuhan adalah melaksanakan perintah Tuhan. Ya, sampai di sini materi kita dapat dipahami anak-anak teacher? Yes? Oke, good. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke teacher ya. Kita akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas ya. Oke, kita masuk di tugas pertama di halaman 58 yang kegiatan pembelajaran ya. Yang nomor 1, Tuhan Yesus berkenan kepada semua orang yang melakukan firman-Nya. Nah, anak-anak teacher coba baca lagi. Di materi bagian C itu ada beberapa ayat firman Tuhan. Ya kan? Di mana tadi? Di Matius 12 ayat 50, ya kan? Kemudian di Matius 7 ayat 21 dan Yohanes 15 ayat 14. Itu dibaca lagi ya nak, supaya lebih mengerti.
Nah, nomor 2, sebutan apa saja yang diberikan Yesus kepada orang-orang yang melakukan firman-Nya? Nah, tadi kalau ayat tadi dibaca pasti anak-anak tahu. Apa sebutan untuk orang yang melakukan firman Tuhan? Ya, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibu, kata Tuhan Yesus. Kemudian apalagi? Dan juga sahabat Tuhan. Ya kan, sahabat Tuhan Yesus kalau kita melakukan firman-Nya. Jadi sebutannya ada berapa? Ada 4 ya. Jawabannya nomor 2, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, dan juga sahabat Tuhan. Oke, nomor 3, menurut pendapatmu apa artinya sebutan itu? Nah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, sahabat, itu adalah artinya orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan, ya kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, menurut kalian bagaimana? Samakah? Nah, nomor 3, apa artinya sebutan itu? Adalah kita yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya, adalah orang-orang yang dekat dan mengasihi Tuhan. Oke, nomor 4, apakah kamu sudah melakukannya? Ya, sudah kan? Ceritakan pengalamanmu. Misalnya pengalamannya, aku mengasihi adikku. Aku suka berbagi dengan adikku. Aku mengasihi papa dan mama. Aku mendoakan mereka. Nah, itu adalah contoh melakukan firman Tuhan kan? Ya, nomor 5. Tuliskan kesimpulanmu. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa anak-anak? Bersekutu dengan keluarga dan melakukan firman Tuhan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Ya, karena itu tanda kita mengasihi Tuhan. Apa kesimpulannya? Bersekutu dengan keluarga dan melakukan perintah Tuhan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Oke? Understand? Kalau bisa muat di buku paketnya, ditulis saja di buku paket ya. Kalau tidak muat, jawabannya bisa ditulis di buku tulis ya, anak-anak teacher ya. Tapi jangan lupa taruhnya di mana ya. Ya, supaya ingat nanti ketika mau ulangan, supaya dapat dibuka kembali. Kemudian kita lanjutkan penugasannya juga ya. Di halaman 59, ini mudah ya. Teacher tambahin ya tugasnya ya. Oke, kalian semua pasti bisa mengerjakannya. Ya, halaman 59 penutup ya, refleksi. Bagian A, tuliskan doa untuk keluargamu, tulis di dalam kotaknya ya nak, yang rapi ya. Tuliskan doa untuk keluargamu, gimana berdoanya? Biasanya aku berdoa, Tuhan Yesus berkati papa dan mama, berikan kesehatan, berkati pekerjaan, supaya kami semua sehat, kami semua semakin mengasihi Tuhan, diberkati adik, kakak. Ya, itu berdoa. Jangan lupa diakhiri, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, amin ya. Bisa kan mengerjakannya kan? Semua anak-anak teacher pasti pintar berdoa. Oke. Bagian penugasan yang B. Mengapa seorang anak harus mendoakan orang tuanya? Apa? Karena berdoa adalah hal yang penting. Berdoa supaya orang tua diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa persekutuan di dalam keluarga itu sangat penting?
Karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan sama-sama memuji Tuhan, bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Kemudian soal nomor 3, apa yang dapat kamu lakukan sebagai tanggung jawab imanmu kepada Tuhan untuk keluargamu? Berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan. Berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan. Oke, sampai di sini pengertian anak teacher? Ya, kemudian bagian C, kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, saya memiliki tanggung jawab iman kepada Tuhan untuk keluarga dengan berdoa dan melakukan perintah Tuhan. Jadi kesimpulannya, saya mempunyai tanggung jawab iman kepada Tuhan untuk berdoa dan melakukan perintah Tuhan. Oke, anak-anak teacher, dapat dipahami? Iya, ini pembelajaran kita tentang tanggung jawab iman kepada Tuhan ya. Oke, dikerjakan tugasnya ya nak. Pelan-pelan saja, setelah selesai jangan lupa difoto dan dikirimkan ke teacher. Oke, kalau ada pertanyaan dapat ditanyakan kepada teacher. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Ya, inilah pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Kami sudah belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pembelajaran kedua tentang tanggung jawab iman kepada Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami mengerti bahwa penting untuk kami berdoa dan melakukan firman Tuhan supaya kami dan keluarga juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami akan mengerjakan latihan soal. Diberkatilah kami semua dalam pengertian dan hikmat Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, berkati kami semua dengan perlindungan darah Yesus. Tuhan jauhkan kami dari segala macam yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi kami semua. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semua anak-anak teacher. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih para orang tua sudah mendampingi. Tuhan Yesus memberkati.